Selanjutnya untuk memahami kerangka latar belakang teoritis dari permasalahan yang diteliti. Jadi landasan teori ini juga berguna untuk nantinya, kan di awal kalian sudah membuat latar belakang masalah. Latar belakang masalah sendiri itu kan berasal dari kajian empirik teoritik yang kemudian dikaitkan dengan judul penelitianmu, kan kayak gitu. Nah, untuk yang landasan teori ini lebih memperdalam, lebih menguatkan teori kayak gitu ya. Yang nantinya landasan teori atau tinjauan pustaka kajian teori ini akan dibahas di pembahasan. Jadi pembahasan nantinya akan dikaitkan dengan tempat kejadianmu, kajian empiriknya itu, dan juga dikaitkan dengan teori-teori itu. Kemudian juga dikaitkan dengan hasil penelitianmu seperti apa. Itu nanti akan dibahas di pembahasan. Jadi sedikit rumit untuk di pembahasan, tapi memang wajib dibahas karena dia akan membandingkan apa yang pembahasan dari hasil penelitian, kemudian dikaitkan dengan teori dan juga dikaitkan dengan tempat pengambilan data, tempat penelitiannya, kayak gitu. Kemudian untuk memahami kelebihan atau kekurangan studi terdahulu, ini juga bisa mempertajam untuk tinjauan pustaka. Kemudian menghindari duplikasi yang tidak perlu. Nah, kadang penulisan ini kan biasanya teman-teman hanya copy paste gitu ya. Mohon maaf ya, seringnya kayak gitu untuk teman-teman. Ya mungkin masih belajar ya. Jadi seringnya ditemukan seperti itu yang nantinya bisa membuat nilai tingkat plagiasimu kalau dicek itu lebih tinggi. Jadi caranya ya seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwasanya kalau kalian mengutip, usahakan baca dulu, pahami, kemudian kalian tulis. Itu untuk menghindari yang namanya kesalahan dalam penulisan. Makanya setiap kali saya memberi tugas ya, misalkan kemarin latar belakang, kemudian juga landasan teori, ini ya, itu tidak bisa kalau cuma seminggu. Seenggaknya 2 minggu kalian nulis. Karena kenapa? Kita baca, kita pahamnya apa, kita nulis. Baru dikutip dari siapa, kayak gitu. Normalnya memang kayak gitu nulisnya, jadi agak lama, tapi hasilnya insya Allah akan lebih bagus daripada kalian cuma ngambil doang gitu. Nyomot itu nantinya nilai plagiasinya lebih tinggi daripada kalian membaca dengan paham kemudian kalian tulis lagi untuk menghindari duplikasi. Yang terakhir, memberi penalaran atau alasan pemilihan permasalahan. Nah, itu. Kemudian masuk ke selanjutnya, tinjauan pustaka itu mempunyai arti peninjauan kembali pustaka yang terkait dan juga relevansi dengan permasalahan penelitian. Relevan, kenapa? Karena memang apa yang ditulis di tinjauan pustaka atau landasan teori itu terkait dengan keyword kata kunci yang berasal dari variabel kita. Kayak gitu. Kemudian kegunaan tinjauan pustaka, mengkaji sejarah permasalahan. Jadi permasalahannya dari apa? Kemudian kita bahas secara lebih mendalam terkait variabel-variabel tersebut, permasalahan tersebut. Kemudian juga bisa membantu pemilihan prosedur penelitian. Nanti di tinjauan pustaka ini juga ada prosedur pelaksanaan penelitiannya. Kalian bisa lihat di penulisan tinjauan pustaka ya. Jadi apa aja yang perlu ditulis di pedoman penulisan yang sudah saya upload milik Unitri. Kemudian mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan. Jadi kalau pengen ngangkat tentang kecelakaan lalu lintas tadi, kalian kan pasti akan mengangkat terkait misalkan tadi apa ya? Contohnya di awal aku kok lupa. Itu misalkan kecelakaan lalu lintas dan seterusnya. Jadi kalian akan menulisnya di landasan teori tersebut, misalkan tentang kecelakaan lalu lintas, itu kan permasalahan yang ingin kalian angkat, jadi kalian tulis kecelakaan lalu lintas itu versi teori, versi yang dari buku, dari teori, dari jurnal, kayak gitu, kayak apa. Silakan ditulis di situ nantinya. Kemudian mengkaji kelebihan dan kekurangan penelitian terdahulu.
jelas ini wajib ditulis juga nantinya di tinjauan pustaka agar kita bisa tahu kekurangan dan kelebihan. Menghindari duplikasi penelitian dengan cara saat kita membaca jangan sama dengan apa yang akan nantinya kita tulis. Jadi bacanya apa, kemudian nanti usahakan apa yang kalian pahami itu yang ditulis, bukan kalian copy paste ya, ingat. Kemudian menunjang perumusan masalah karena nantinya kita wajib menggali lebih dalam rumusan masalah kita kan ya. Jadi misalkan rumusan masalahnya ingin mengetahui black spot area di daerah tempat penelitianmu itu, misalkan black spot area. Nah, apa aja sih yang menunjang black spot area? Misalkan ya tadi balik lagi ada kecelakaan lalu lintasnya, geometri jalannya dan seterusnya. Kayak gitu. Karena mengingat rumusan masalah itu kan nantinya dijadikan kesimpulan ya. Jadi kalau kita nantinya tidak tahu, tidak bisa menjawab tentang rumusan masalahnya, tidak akan ada kesimpulannya. Kajian teori ini uraian atau review dengan jelas serta mendalam kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Nah, untuk kerangka konseptual ini yang menjelaskan variabel yang diteliti serta kaitan antar variabel tersebut. Jadi nantinya muara akhir dari landasan teori, kajian pustaka itu ada kerangka konseptual. Jadi akan ada kerangka konseptual, kalian nanti rule-nya mau kemana aja. Dari judul, kemudian turun ke rumusan masalahmu. Rumusan masalah, misalkan rumusan masalah A. Bagaimana cara kita mengetahui black spot area, misalkan kayak gitu. Kemudian diturunkan caranya ngerjakan bagaimana. Misalkan harus mengetahui kecelakaan lalu lintasnya, dikutip dari peneliti siapa, jurnalnya siapa. Kemudian kita harus mengetahui apalagi yang menunjang si rumusan masalah black spot area ini, kayak gitu. Oke. Berkaitan dengan tinjauan teoritis. Jadi teori apa yang mendukung penelitiannya? Dari mana kita dapat teori pendukung penelitian? Kemudian apakah sudah ada penelitian terdahulu yang relevan? Selanjutnya yang terakhir, bagaimana bentuk kerangka pemikiran penelitiannya? Jadi muara akhirnya pasti akan bentuk kerangka pemikiran penelitian gitu. Jadi akan ada tahapan nanti kamu tuh rule-nya mau kemana saja untuk yang tinjauan teori kayak gitu. Sumber-sumber pustaka. Jadi suatu tinjauan teori, landasan teori, kajian teori itu wajib ada sumber pustakanya. Bisa abstrak hasil penelitian, kemudian dari indeks, review, jurnal, buku referensi, atau internet. Saya garis bawahi, saya bertanda kutip terkait internet, usahakan kalau untuk internet gunakan yang berbentuk jurnal atau e-book. Hindari mengambil dari web pribadi, ya blog web pribadi, ya seperti itu. Hindari yang seperti itu. Kalau ingin mengambil kajian empirik, usahakan itu memang web blog yang yang memang berasal dari berita, misalkan dari SCTV News misalkan, atau RCTI atau Kompas dan seterusnya. Itu memang benar web terpercaya untuk berita ya kayak gitu. Jadi jangan pakai Tribun dan seterusnya, jangan pakai itu. Usahakan yang memang beritanya itu memang berita yang benar gitu. Kadang kayak gitu ada hoax-nya ya kalau kita nggak pinter, nggak pandai untuk memfilter kayak gitu. Nah ini untuk yang indeks ini biasanya menyediakan judul-judul buku yang disusun berdasarkan deskripsi utama masing-masing buku, tetapi tidak menyediakan abstraknya. Itu untuk indeks. Tapi kalau indeks sekarang jarang ya, lebih sering kita pakai jurnal kayak gitu atau e-book. Nah ini kalau untuk review itu isinya tulisan yang mensintesis karya-karya atau buku yang pernah ditulis dalam satu periode waktu tertentu. Jadi tulisan ini disusun berdasarkan topik dan isi. Kalau review sendiri biasanya itu berasal dari misalkan satu buku yang buku yang sudah dijilid
dan di dalamnya ada isinya kan pasti banyak. Misalkan kayak proceeding itu kan ada dari berbagai berbagai jurnal lah. Kemudian direview oleh si penerbit kayak gitu. Itu disebut review ya. Jadi kalau sekarang sih jarang pakai yang review juga, balik lagi seringnya pakai jurnal. Jadi nanti kalian bisa langsung melihat kalau review dari sebuah jurnal itu biasanya ada di abstraknya. Jadi inti penulisan satu jurnal, ya jurnal kan ada 5 halaman, 6 halaman. Nah, intinya ada di abstraknya itu. Itu bisa disebut juga sebagai review. Nah, ini kalau jurnal, saya rasa teman-teman sudah tahu. Kalau untuk buku referensi, ini buku yang menunjang dari variabelmu ya. Jadi kalau misalkan mau ngangkat tentang geometrik jalan, jadi buku referensinya pasti all about geometrik jalan kayak gitu. Cara mencari pustaka. Saya rasa teman-teman sudah paham apa sih yang disebut jurnal. Seperti yang sudah saya berikan tadi ya di awal contoh jurnal. Jadi jurnal sendiri itu ada yang wajib harus ada nama jurnalnya. Biasanya itu jurnal yang memang kredibel. Jadi jangan sampai carinya nanti yang jurnal yang predator ya. Jurnal predator itu jurnal yang abal-abal. Ya, istilahnya memang predator. Jurnal predator itu jurnal abal-abal gitu ya. Nah, kalau untuk yang manual bisa mengunjungi perpustakaan sebab beberapa jurnal yang telah dibukukan itu ada hardcover-nya. Bisa teman-teman ke perpustakaan atau lihat buku juga bisa. Terus kemudian bisa mencari sumber informasi di Badan Pusat Statistik, misalkan kalau ke kantor atau kalau misalkan ngambilnya terkait tentang jalan, mau survei tentang angkutan lalu lintas, misalkan angkutan angkutan kota, maaf saya salah ngomong. Kalau mau ke angkutan kota misalnya, ya nanti ke Dinas Perhubungan. Jadi relatif tergantung dari penelitiannya. Cara merujuk. Perujukan ini dilakukan dengan menggunakan nama akhir dan tahun. Ini kalau yang manual ya. Balik lagi, agar lebih mudah harus menggunakan citasi Mendeley itu sesuai dengan selingkung sekarang ya. Itu difasilitasi dan diharuskan pakai Mendeley itu. Kemudian jika terdapat dua pengarang, perujukan dilakukan dengan cara menyebut nama akhir kedua pengarang tersebut. Misalkan pakai namanya Musa ya, Musa Sugianto. Kita pakai Sugianto, Musa, lagi tahun penulisannya misalkan tahun 2021 kayak gitu. Itu yang normalnya. Atau bisa pakai Sugianto, M, titik, 2021 kayak gitu bisa. Ini kalau yang manual. Kalau yang Mendeley lebih mudah lagi, tinggal ngeklik sudah langsung ketemu. Gitu itu Mendeley. Jika ada 3 pengarang atau lebih, penulisan rujukan dilakukan dengan cara menulis nama pertama dari pengarang tersebut diikuti dengan DKK atau ekol. Misalkan ada Obed yang nulis, ada Musa yang nulis, ada siapa ini? Virgilius misalkan. Jadi tidak perlu 3 orang yang ditulis, nama yang pertama saja. Nama pengarang pertama itu yang ditulis. Misalkan Musa lagi, Sugianto, M, titik, DKK, titik, tahunnya 2021. Seperti itu. Lebih mudah pakai aja Mendeley. Nanti kalian tinggal menggunakan selingkung penulisannya. Itu nanti akan bisa request by request, misalkan pakai selingkung IEEE atau American Standard misalkan seperti itu. Jadi ada di Mendeley sesuai dengan ketentuan yang diminta dari pihak reviewer. Itu nanti bisa dipilih.